Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 mata kuliah Bahasa Indonesia akan melakukan presentasi yang menjelaskan tentang taktik menelusuri referensi kredibel dengan aplikasi Mendeley. Sebelum memulai presentasi kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Jadi di kelompok 10 ini kami terdiri dari 3 anak. Yang pertama saya sendiri, Meganda Meliana Dewi, NRP 10211910010033. Yang kedua ada Muhammad Maftuh dengan NRP 10211910010034. Dan yang terakhir ada Ahmad Dafa Al-Azri dengan NRP 10211910010036. Ya baik, langsung saja kita mulai ke presentasinya. Di pertemuan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang taktik menelusuri referensi kredibel dengan aplikasi Mendeley. Ya, yang pertama, mengapa menulis ilmiah wajib diawali atau disertai atau dibarengi dengan kegiatan membaca referensi yang kredibel? Dalam teknik menulis buku atau karya ilmiah, memang memerlukan informasi akurat untuk menunjang isi buku. Menulis ilmiah dengan membaca referensi yang kredibel memiliki beberapa tahapan. Yang pertama yaitu tahap persiapan atau tahap perencanaan. Di tahap persiapan merupakan bagian yang tidak bisa dilepaskan bagi seorang penulis karya tulis ilmiah, karena dengan merencanakan segala aspek dari apa yang akan dibahas dan dikaji dapat tersampaikan dengan adanya perencanaan. Maka dari itu, alangkah baiknya sebelum menulis karya ilmiah, lebih baik dituliskan rencana yang mau ditulis itu apa saja. Memilih topik masalah, rumusan tujuan, menelusuri topik, identifikasi pembaca, dan tentukan cakupan atau ruang lingkup karya ilmiahmu sendiri. Yang kedua yaitu tahap pengumpulan referensi. Adapun bahan dari pengumpulan informasi dalam pembuatan karya ilmiah adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah manfaat perpustakaan, yang kedua memanfaatkan internet, yang ketiga mengelola dan pilah bahan-bahan pustaka, yang keempat membuat ringkasan dan melakukan parafrase, yang kelima membuat kutipan, dan yang keenam membuat daftar instrumen wawancara, observasi, dan pertanyaan yang dipersiapkan. Baik, berikut adalah kriteria referensi yang kredibel. Yang pertama yaitu kita harus cari tahu reputasi akademis tentang sang penulis dari informasi. Hal ini bukan berarti karya akademisi yang belum terkenal tidak bisa dipercaya. Terkadang mengutip akademisi yang hasil karyanya berlawanan dengan pendapat umum juga bisa memberi Anda argumen yang lebih baik dalam mencari benang merah di antara pendapat-pendapat yang saling berbeda. Dan juga di dalam bidang akademik, argumen-argumen sejenis ini kadang lebih dihargai dibandingkan argumen yang dikutip dari karya-karya para akademisi yang terkenal. Hal ini disebabkan pengutipan argumen yang berlawanan dengan pendapat umum turut menunjukkan bahwa Anda memiliki kemampuan untuk mempertanyakan hal-hal yang sudah biasa diterima dan mendorong batas-batas bidang ilmu Anda lebih jauh lagi. Yang kedua yaitu bedakan buku akademis dengan non-akademis. Dan juga gunakan website domain resmi. Buku-buku akademi yang ditulis dengan tujuan utama memberi informasi. Buku-buku ini menawarkan ide-ide baru, mengkritik ide-ide lama, memberikan data-data atau teori terbaru yang relevan terhadap para pembaca akademis mereka. Buku-buku non-akademis bisa saja membahas materi akademis, semisal sosiologi atau politik, namun buku-buku ini juga ditulis untuk menghibur pembaca, bukan untuk memberi informasi kepada khalayak akademis. Buku-buku akademis seringkali diterbitkan oleh percetakan universitas, ya, contohnya Amherst College Press, itu salah satu contohnya, dan asosiasi profesional seperti American Historical Association
Sedangkan artikel-artikel non-akademis diterbitkan oleh penerbit komersial. Contohnya itu, saya ingat lagi, kalau nggak salah, Houghton Mifflin, ya setahu saya Houghton Mifflin, dan buku-buku akademis akan memberikan daftar pustaka yang ekstensif untuk meningkatkan kredibilitas akademis mereka. Sedangkan buku-buku yang non-akademis sering kali hanya mengklaim tanpa memberikan tunjakan referensi yang bisa dipercaya. Ya. Website-website seperti Wikipedia itu tidak bisa dijadikan sebagai sumber referensi dikarenakan website tersebut memungkinkan siapa saja bisa mengedit informasi yang di dalamnya, sehingga penulisnya pun tidak jelas, bisa siapa saja, bisa orang lain yang punya akses. Dan juga salah satu alasan kenapa Wikipedia itu nggak bisa dijadikan bahan referensi. Dan selain Wikipedia juga website-website yang ada domain blogspot dan seperti WordPress juga itu juga tidak bisa dijadikan bahan referensi dikarenakan website tersebut itu sifatnya pribadi. Website pribadi itu prinsipnya ya sama seperti kita sedang kayak membuat status di sosial media seperti di Twitter atau Facebook dan sebagainya. Dan yang ketiga, buku referensi yang baik. Ya, buku referensi yang baik itu memiliki format ukuran buku sesuai dengan ketentuan pedoman operasional penilaian angka kredit dosen, yaitu kalau nggak salah ukuran kertas minimal 15,5 kali 23 cm dengan tebal minimal 200 halaman. Terus yang kedua memiliki ISBN, International Standard Book Number, dan menggunakan bahasa yang formal, struktur kalimat minimal SPOK, subjek, predikat, objek keterangan, menggunakan catatan kaki, catatan akhir, daftar pustaka, dan jika mungkin itu menyertakan indeks. Selanjutnya itu juga buku referensinya baik juga mengandung banyak pemikiran, konsep bidang ilmu dan penelitian, dan juga diterbitkan oleh penerbit buku yang kredibel. Dan yang keempat itu telusuri para penulisnya, ya sebuah sumber yang memiliki kredibilitas yang lebih tinggi apabila ditulis oleh seseorang yang memiliki gelar atau kualifikasi dalam bidang yang dimaksud. Apabila tidak ada penulis atau organisasi yang dicantumkan namanya, suatu sumber sebaiknya tidak dianggap sebagai berkredibilitas tinggi. Namun apabila sang penulis menampilkan sebuah karya orisinal, nilailah isi dari ide mereka, bukan kualifikasi mereka atau gelar yang mereka dapatkan. Kualifikasi tidak selalu menjamin adanya inovasi. Kadang ada orang yang belum dapat gelar, tapi punya ide-ide yang cukup inovatif dan kreatif. Dan secara ilmu pengetahuan telah memberitahu kita bahwa kemajuan-kemajuan besar dalam ilmu pengetahuan seringkali berasal dari pihak-pihak luar, bukan dari pihak-pihak yang sudah ternama atau yang sudah mendapatkan materi-materi kuliah. Selanjutnya yaitu menelusuri referensi yang kredibel secara daring. Yang pertama yaitu melalui Google Scholar. Menurut saya tempat yang bagus untuk mencari buku dan jurnal penelitian yang bisa dijadikan sebagai referensi, yaitu pengguna dapat menelusuri dan mencari makalah, artikel, tesis, buku, abstrak, pusat data, dan sebagainya di seluruh disiplin ilmu di dunia melalui satu pintu yaitu Google Scholar. Ya, untuk penggunanya cukup mengetikkan judul ataupun kata kunci pada kolom pencarian Google Scholar itu sendiri. Hasil yang muncul pada halaman pertama merupakan sumber yang paling relevan lah, dan itu paling banyak dicari dengan judul atau kata kunci yang dicari. Ya, contohnya seperti kita mencari jurnal industri revolusi 4.0. Jadi ketik saja keyword tersebut dan selanjutnya akan muncul di halaman pertama tersebut sesuai yang kita inginkan. Terus yang kedua yaitu fasilitas perpustakaan di universitas. Itu seperti buku, terus akses perpustakaan elektronik yang biasanya memuat banyak artikel atau jurnal, ditambah jika universitas berlangganan jurnal internasional, misalnya Science Direct,
Scopus. Setelah itu ada di library.its.ac.id dan lain-lain. Dan tentu saja jurnal tersebut sangat bisa dipercaya kredibilitasnya. Yang ketiga yaitu garuda.ristekgreen.co.id. Yaitu website ini, portal Garuda merupakan sebuah gerbang pencarian, penelusuran, indeksasi, abstraksi, dan monitoring untuk meningkatkan standar kualitas publikasi ilmiah di Indonesia. Portal Garuda ini diinisiasi oleh komunitas keilmuan Institute of Advanced Engineering and Science atau IAES, khususnya IAES Indonesia Section. Dan portal Garuda dirancang oleh tim The Indonesian Publication Index atau IPI pada tahun 2012. Hingga saat ini di laman resmi Garuda tersebut terdapat lebih dari 1 juta artikel yang dapat diakses secara gratis dan hampir sekitar 10.000 jurnal yang terindeks oleh Garuda ini sendiri. Oke, selanjutnya yaitu bagaimana kita menyimpan referensi menggunakan Mendeley. Sebelumnya teman-teman harus mendownload aplikasi Mendeley tersebut ya, dan untuk mendownloadnya juga gratis kok. Dan kita langsung login menggunakan email kita sendiri. Oke, untuk menyimpan referensi menggunakan Mendeley, yang pertama yaitu untuk memasukkan PDF sumber referensi ke Mendeley, pilih Add di dalam Mendeley, yaitu di pojok sebelah kiri. Kamu bisa menambahkan per file ataupun secara grup, dan kita pilih file atau grup file yang akan kita jadikan referensi. Next. Dan yang kedua, jika kita sudah selesai menambahkan, pastikan informasi isi artikel berupa tipe referensi, nama penulis, judul buku atau artikel, tahun terbitan, dan semacamnya sesuai antara yang ada di dalam isi artikel tersebut dengan yang terbaca di Mendeley. Jadi kita bisa melihat informasi di sebelah kanan. Seperti contoh gambar ini sebelah kanan. Yaitu hal ini itu dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahan dalam penulisan kutipan. Next. Dan yang ketiga yaitu kita memilih gaya penulisan daftar pustaka yang kita perlukan, yaitu pertama yaitu kita memilih toolbox view. Setelah itu kita pilih citation style dan kita pilih gaya bebas. Sebagai contoh di sini kita menggunakan gaya penulisan Harvard Reference Format. Next. Lalu untuk poin selanjutnya adalah membuat daftar pustaka di dokumen Word. Yang pertama yaitu membuka file Word yang akan dibuat citasinya. Klik menu reference, lalu pilih style, sesuaikan dengan style yang telah diatur di Mendeley. Untuk yang kedua, letakkan kursor ke bagian kalimat yang akan diberi kutipan atau citasi. Klik reference pada menu bar, lalu klik Insert Citation. Akan muncul sebuah jendela, ketik pada kolom pencarian sumber yang akan kamu kutip. Jika kesulitan, kamu bisa juga menggunakan cara lain dengan mengklik tombol Go to Mendeley. Lalu kamu akan diarahkan ke aplikasi Mendeley, klik file sumber kutipan, kemudian klik Cite pada toolbar. Langkah yang ketiga adalah secara otomatis referensi akan muncul sesuai gaya penulisan yang telah dipilih. Lalu ulangi langkah 1-3 untuk membuat kutipan baru. Langkah terakhir adalah mencantumkan sumber rujukan di bagian daftar pustaka. Letakkan kursor di bagian daftar pustaka, selanjutnya klik reference pada menu bar, lalu klik insert bibliografi. Secara otomatis, sumber rujukan akan tertulis di bagian daftar pustaka sesuai gaya penulisan yang sudah dipilih. Berikut adalah tampilan dari daftar pustaka yang telah dibuat melalui aplikasi Mendeley di dokumen Word.
seperti ini. Nah, baik. Sekian presentasi dari kelompok 10. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan, karena kami juga masih sama-sama belajar. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.